Bagaimana cara membuat pakan fermentasi untuk kambing dan sapi. Nanti juga saya ada filenya sendiri, nanti bisa di copy atau saya kirimkan ke Bu Erna atau saya siapkan sekalian. Sebentar, di sini ada nggak ya? Ini memang kalau dengan kita cukup tangguh probiotik 4 tutup botol, Pak. 4 tutup probiotik dicampur ke 100 kilogram. Nah ini ada nih. Bentar saya siapkan dulu. Bang, mau tanya cara penggemukan sapi dengan produk apa aja. Terima kasih jawaban. Penggemukan sapi tetap sama, Pak. Umumnya di peternakan, tadi produknya ada POC, diternak maupun hormonik, ditambah dengan tangguh. Untuk penggemukan, tentu yang pertama kita perhatikan pakannya. Ketika pakan sudah baik, ditambah dengan teknologi NASA, maka penyerapan pakan yang tinggi akan menyerap pakan yang baik tadi. Sehingga walaupun dengan teknologi NASA, pakannya masih belum banyak, belum disediakan, itu tidak dengan cepat menggemukkan. Karena kasus di Rembang, itu kita juga dikomplain, Pak. Karena ada kambing kalau ini ya, domba. Ini biasanya jam 5 sore, itu dia berisik. Suara kambing gimana? Kan Mbak itu ya, berisik ya. Biasanya jam 5 baru berisik, sekarang jam 2, Pak. Jam 2 sudah berisik, dikomplain sama tetangga. Nah, yang namanya peternak nggak tahu bahasa kambing. Nah, sebenarnya ternak itu diam, hanya diberikan pakan. Nah, sehingga dalam hal ini, peternak juga sebaiknya juga harus menyediakan pakannya. Ketika sapi itu lapar, ternak itu sapar, diberikan pakan. Di sisi lain, di dalam perutnya, ketika sudah ada teknologi NASA, mempercepat penyerapan. Dan yang kebuang hanya sedikit. Nah, jadi banyak yang diserap. Otomatis kalau yang diserapnya juga sedikit, nanti juga akan lambat. Dengan teknologi NASA tadi sudah cukup, Pak. 1 tutup per ekor per hari. Kemudian dari Pak Jasmine, Bapak apa Ibu ini? Oh, Pak Jarwanto. Bagaimana cara membuat pakan fermentasi untuk kambing dan sapi? Nanti juga saya ada filenya sendiri, nanti bisa di copy atau saya kirimkan ke Bu Erna atau saya siapkan sekalian. Sebentar, di sini ada nggak ya? Ini memang kalau dengan kita cukup tangguh probiotik 4 tutup botol, Pak. 4 tutup probiotik dicampur ke 100 kilogram. Nah ini ada nih. Bentar saya siapkan dulu. Jadi sangat sedikit dosisnya, hasilnya luar biasa. Nah ini, terlihat ya. Ini fermentasi pakan. Nah, dalam 100 kg itu kurang lebih 1 drum. Kayak gini. Jadi teman-teman kalau buat pakan, selain bisa meningkatkan kualitas pencernaan, juga bisa mengawetkan. Jadi kalau sekarang musim hujan, banyak rumputnya bisa disimpan sampai sebulan, 3 bulan, 6 bulan juga bisa. Untuk nanti pada saat kemarau susah pakan, kita hanya cukup berikan kurang lebih 1 ciduk, 2 ciduk per hari. Jadi atau sedang sibuk, cari rumputnya hanya hari Minggu, tapi carinya yang banyak untuk kebutuhan Senin sampai Sabtu. Nah, jadi seperti itu. Caranya seperti ini. Kurang lebih kita siapkan jerami, hijauan apapun bisa, Bu. Daun kering, jerami, rumput-rumput, itu dicacah dulu, dihancurkan, sudah banyak 100 kilo, dimasukkan ke dalam tong. Sebelum dimasukkan, perlu campuran molasses ini tadi. Nah, ini molasses atau tetes tebu, sebanyak 4 tutup, atau gula pasir seperempat. Nah, ini kalau nggak ada gula tebu, pakainya gula pasir. Nah, tangguh probiotik juga 4 tutup. Nah, ini kalau ada Viterna, dicampur Viterna, kalau tidak ada POC NASA.
campur jadi satu dulu di air. Nah, nanti molasses dan tangguhnya jadi satu di air, di ember yang 2 sampai 5 liter ini, kemudian campur ke campuran hijauan tadi. Nah, sudah dicampurkan, nah, sudah dicacah banyak 100 kilo. Campurlah secara merata, juga bisa ditambahkan dengan dedak. Nah, dedak ini juga bisa penambah karbohidrat. Kemudian kalau ada bekatul, ada apa lagi, silakan bisa dicampurkan jadi satu, bungkil atau onggok dan sebagainya, sehingga di dalam pakan tadi sudah pada saat kondisi yang lengkap. Jadi cukup pemberiannya seperti ini. Nah, jadi kalau lebih seperti itu, ini kalau mau di screenshot boleh atau mau di foto boleh. Ini adalah cara pembuatan pakan fermentasi. Ini tadi tangguh ya. Nah, ini mudah-mudahan juga akan cepat selesai, dari bakterinya yang banyak, dari kuantitasnya juga yang banyak. Kemudian dari Dani Desi, Bu Dani Desi. Kalau sapi sering buang air besar, dikasih apa? Sering mencret. Sapi mencret ya. Ini gangguan pencernaan, Pak. Mencret itu sebetulnya ada 2 penyebab. Tapi kalau di sapi umumnya dari bakteri. Bisa jadi dari stres, bisa juga dari bakteri. Stres itu bagaimana? Stres itu kalau dia baru dipindahkan dari lokasi panas ke dingin atau dingin ke panas. Stres pakannya diganti-ganti setiap hari. Hari ini pakannya jerami, besok bungkil, besok onggok, besok dedak, atul, fermentasi. Dia pusing mau makan apa sehingga saluran pencernaannya bingung, mencret. Nah, tetapi kalau sudah semuanya tidak ada kondisi stres, ini bisa menyebabkan oleh bakteri. Bakteri dari mana? Dari pakan dan dari kebersihan. Kebersihan kurang bagus menyebabkan bakteri masuk dalam perut. Kita kemudian berikan apa? Bisa diberikan obat yang sama dengan manusia, Pak. Bisa dengan campuran air garam, bisa dengan oralit, bisa dengan obat-obat kimia yang bisa didapatkan di apotek atau di toko obat hewan terdekat. Itu bisa. Kemudian dari Nani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sendang. Mohon penjelasan ukuran produk NASA untuk fermentasi. Nah, tadi sudah kami sampaikan, silakan di copy. Pak Eka yang Bu Erna tadi, Pak, hewan kambing batuk pilek, itu kita kasih produk NASA apa? Batuk pilek atau flu, itu penyebabnya salah satunya juga disebabkan oleh bakteri, atau juga bisa virus, influenza. Untuk mengantisipasi, itu tentunya kita antisipasi dengan penggunaan pakan yang bagus dan kebersihan yang terjaga. Bakteri penyebab utamanya dari bakteri penyebab flu itu salah satunya dari kebersihan. Ketika kotor, banyak bakteri yang tumbuh sehingga masuk ke dalam tubuh. Seperti halnya manusia, bisa jadi hal yang sama. Obat yang diberikan apa? Tadi kami sampaikan bahwasannya analogi NASA itu bukan sebagai obat, sehingga tidak membunuh bakterinya penyebab dia batuk pilek. Tentu harus obat tambahan. Bisa obat khusus diperoleh dari toko obat hewan, bisa juga dengan obat manusia. Kalau biasanya pakai Panadol atau dan sebagainya, itu kita juga bisa gunakan langsung ke kambing kita. Tidak apa-apa, tidak masalah. Sesuai dengan dosis yang manusia berikan. Nah, jadi seperti itu, Pak. Dan tujuannya NASA untuk apa? Tujuan untuk NASA itu untuk membantu, mempercepat pemulihan. Nah, jadi kalau sudah diberi obat, dia akan cepat pulih apabila tetap gunakan teknologi NASA. Sehingga kalau ternak sakit, nah ini satu, pertama upayakan dia dipisahkan dari temannya. Paling enggak agak diberikan jarak. Kemudian yang kedua, diberikan obat yang tepat. Kalau penyakitnya flu, obat diare. Kemudian yang ketiga, tetap diberikan teknologi NASA. Baik itu PLC, hormonik, kemudian tangguh, Piternat. Nah, jadi untuk membantu mempercepat proses pemulihan bagi yang sakit dan untuk menjaga kekebalan tubuh untuk ternak yang belum terkena penyakit. Bisa jadi dalam satu kondisi tersebut bisa sangat cepat penularan. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan cepat sembuh semua untuk hewannya. Seperti itu, sudah cukup atau ada lagi? Mungkin
kita maksimalkan kita terakhir sampai 11.30 gitu. Nanti kita tutup. Mungkin ada satu atau dua lagi. Yang bertanya langsung boleh, yang melalui chat boleh. Kalau tidak ada, sudah cukup. Kita cukupkan. Saya kembalikan ke Bu Erna. Ya Pak, masih ada yang bertanya enggak? Mumpung Pak Dimasnya masih di sini loh. Nanti Pak Dimasnya udah sibuk pada nanya. Mungkin sudah cukup baik Pak. Banyak pertanyaannya ya yang tadi mungkin masalah Fiterna ganti apa, ton ganti apa gitu. Biasanya pertanyaannya di situ Pak. Ya, bersabar Bu. Udah sebentar lagi mungkin. Karena udah close order, sudah setahun lebih sebelum. Ya, sebelum saya stoknya sudah close order. Ya. Kalau ada yang masih belum kepikiran pertanyaannya apa, atau kalau nanti ke lapangan peternak ditanya oleh peternak, tadi bisa langsung saja mengkontak mungkin Bu Erna, kemudian Bu Erna bisa menjawab, atau kalau belum bisa langsung ke kami, ke saya juga bisa, nanti kami sampaikan jawabannya. Kalau bisa difotokan, sambil difoto ternaknya kalau ada kematian yang perlu dicari tahu penyebabnya atau gejalanya, apalagi yang sakit tadi belum tentu dia cuma batuk, siapa tahu ada penyakit lainnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh iya Pak, benar ada yang itu biasanya kalau untuk yang ternak lagi hamil itu konsumsi untuk produk NASA apakah dikurangi gitu dosisnya 3 hari sekali itu tadi? Iya, untuk ternak yang bunting hamil itu kalau untuk sapi itu mulai umur 5 bulan Bu, 5 bulan ke atas. Karena sapi bunting itu berapa lama Bu? Ayo Bu, berapa lama? 9 bulan, kurang lebih sama dengan manusia. Nah, jadi setelah 5 bulan itu kita kurangi 3 hari sekali. Karena kasus juga ada di Jawa Barat, anaknya terlalu besar, susah dikeluarkan sehingga perlu butuh bantuan manusia. Tapi kalau ada yang nggak ngerti bisa menyebabkan induknya nanti mati, kasihan. Nah, sehingga perlu kita kurangi 3 hari sekali. Kalau kambing domba yang bertelur itu dari awal kita kurangi 3 hari sekali. Nah, nanti ketika anak itu sudah dilahirkan, baru kita berikan lagi setiap hari. Nah, untuk air susunya, untuk kesehatan induknya dan anaknya. Nah, gitu Bu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak Dimas, ngapunten. Saya Mbak Erna. Ini kan bapak saya punya kambing Pak, punya anak satu, habis gitu mantul gitu loh Pak, mencret. Itu dari pakan atau apa? Kalau pakannya sih kambingnya itu ada 6, tapi semua makan kok cuma yang mencret cuma 1 gitu loh. Yang mencret induknya Pak? Kambingnya itu dikasih induknya Pak. Nggak bisa gemuk Pak, memang dari dulu nggak bisa gemuk, itu ada kelainan atau apa gitu Pak? Nah, coba dikasih obat cacing Bu. Nah, itu untuk indukannya. Oh, cacing ya? Ciri-ciri dia cacingan itu ya walaupun tidak terlihat langsung, bulunya, rambutnya itu kering. Kalau udah memang parah dia jigrak ya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kemudian kalau untuk mencret, saluran pencernaannya terganggu. Nah, kalau memang dia lagi baru melahirkan, dia membutuhkan nutrisi yang banyak memang biasanya, sehingga perlu makan yang bagus. Apalagi kalau sudah ditambah teknologi NASA, insya Allah sudah cukup. Nah, jadi untuk produksi susu dan menjaga daya tahan tubuhnya. Dan tetap dijaga kebersihan kandangnya. Terima kasih Pak, itu. Oh iya, alhamdulillah kalau bapak saya itu memang sama hewan itu kebersihannya alhamdulillah terjaga, makannya juga baik. Ya cuma itu nggak gemuk-gemuk gitu loh. Kemarin kasusnya itu mencret gitu loh Pak. Jadinya kan catering festival kan makannya banyak, tapi kok nggak gemuk-gemuk gitu loh. Ya, coba tadi Pak. Kayak atau bisa juga dari genetik Bu. Kalau tahu silsilahnya,
induknya dulu, jantannya, bapaknya, ibunya itu kasusnya seperti itu atau tidak. Nah, jadi itu juga bisa pengaruh ke kondisinya. Nah, jadi bawaan juga bisa. Ya, soalnya yang punya juga nggak gemuk, Pak. Terima kasih. Oh, enggak, tambah 4 kilo. Sampai karena itu tambah 4 kilo. Terima kasih Pak Diwan. Oke, sama-sama. Oke, cukup. Ya, terima kasih teman-teman semua di Tulungagung dan dimanapun, semoga bisa bermanfaat. Amin. Semoga bisa ketemu langsung suatu saat nanti. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Dimas. Sama-sama. Ya.